Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah manajemen bencana, yaitu tentang ledakan nuklir dan hubungannya dengan segala aspek ilmu kimia. Perkenalkan, saya Nia Ananda Putri Utami selaku moderator, dan rekan saya Karina Ventikasari sebagai penyaji. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada rekan saya Karina Ventikasari untuk menjelaskan rincian dari makalah kami. Kepada Karina, disilakan. Baiklah, saya Karina Ventikasari akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. 1 latar belakang. Indonesia saat ini telah memanfaatkan tenaga nuklir untuk kepentingan damai. Dalam pemanfaatan tenaga nuklir tersebut dilakukan pengawasan oleh institusi pemerintahan yang bersifat independen, yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Selain itu, Indonesia ikut dalam keanggotaan International Atomic Energy Agency, yaitu suatu institusi internasional yang salah satu tugasnya juga mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir di dunia. Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia saat ini cukup banyak, walaupun belum ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Pemanfaatan yang ada saat ini meliputi 1 reaktor nuklir penelitian dan produksi radioisotop, 2 fasilitas fabrikasi elemen bakar nuklir, 3 fasilitas pengolahan limbah radioaktif, 4 fasilitas penyimpanan bahan bakar bekas, 5 penggunaan zat radioaktif untuk berbagai keperluan seperti penelitian, kesehatan, dan industri. Dengan pemanfaatan yang demikian luas dan ditambah posisi geografis Indonesia yang rawan gempa, dapat diperkirakan kemungkinan terjadinya kecelakaan nuklir. Selain sumber kecelakaan yang dapat berasal dari dalam negeri, dimungkinkannya juga kecelakaan nuklir dapat berasal dari luar Indonesia. Istilah bencana nuklir lebih cenderung kepada pemanfaatan tenaga nuklir untuk bukan maksud damai, seperti perang nuklir dan sejenisnya. Pemanfaatan nuklir untuk maksud damai seandainya terjadi kecelakaan nuklir tidak akan separah sebagaimana jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, namun demikian karena Indonesia memiliki 3 reaktor nuklir untuk kepentingan penelitian, masyarakat sekitar tempat reaktor perlu diberi informasi tentang bagaimana penanggulangan kecelakaan nuklir. Hal ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan sosialisasi. Lebih lanjut, bila mana Indonesia tahun 2016 jadi membangun pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran dan peraturan pelaksanaannya menentukan perlunya disiapkan sistem kesiapsiagaan nuklir dalam rangka mencapai tujuan pengawasan, menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tugas pengawasan di Indonesia dilakukan oleh BAPETEN, sehingga institusi menjadi competent authority dan point of contact dalam hal kesiapsiagaan nuklir. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 dan Nomor 82 Tahun 1993 dan telah berlaku secara internasional sudah berlaku sejak 13 Desember 1993. Konvensi pertama menetapkan adanya kewajiban dalam hal terjadi kecelakaan nuklir untuk memberitahukan kepada IAEA negara-negara yang mungkin terkena dampak, sifat, dan bila mana peristiwa ini terjadi. Selain itu kepada IAEA harus diberitahukan instansi mana di Indonesia yang menjadi competent authority dan point of contact dan bertanggung jawab mengeluarkan dan menerima pemberitahuan dan informasi mengenai kecelakaan tersebut. Bab 2, kajian teori. Energi nuklir merupakan energi hasil dari sebuah proses kimia yang dikenal dengan reaksi fisi dan reaksi fusi pada sebuah inti atom. Sudah berpuluh tahun manusia memanfaatkan potensi energi yang dihasilkan dari reaksi fisi atau pembalahan inti uranium dan plutonium. Penemuan ini juga berasal dari coba-cobanya para ilmuwan menembakkan neutron ke inti untuk mendapatkan inti baru. Namun pada beberapa inti berhalite menyebabkan inti menjadi pecah atau terbagi, sekaligus melepaskan neutron lain yang konsekuensinya menimbulkan panas di sekitarnya. Panas ini kemudian diambil dengan menempatkan reaksi tersebut di dalam air. Air yang panas tadi dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin.
Untuk bagian turbinnya hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Namun, selain panasnya yang diambil neutron yang lepas ini juga dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti untuk mengukur dimensi dari suatu zat, untuk memutasikan tumbuhan agar didapatkan bibit unggul, dan lain sebagainya. Secara umum, energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fisi. Sumbernya dari Geographic tahun 2020. Bab 3 Manajemen Bencana 3.1 Ancaman atau bahaya radiasi nuklir. Radiasi nuklir banyak digunakan secara medis untuk mengobati dan mendiagnosis penyakit. Namun jika seseorang terlalu sering terpapar radiasi nuklir, maka dampaknya bisa berbahaya. Berbagai dampak yang bisa ditimbulkan dari paparan radiasi ini, mulai dari keracunan, gangguan tumbuh kembang, kanker, hingga kematian. Radiasi dan energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang, radiasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. 3.2 Penanggulangan terhadap radiasi nuklir. Dalam pengertian, penanggulangan itu meliputi kegiatan 1. Pencegahan preventions, 2. Penjinakan, 3. Penyelamatan, 4. Rehabilitasi, 5. Rekonstruksi. 3.3 Kasus radiasi nuklir di dunia. Di Fukushima, tepatnya di Jepang, tragedi bocornya reaktor nuklir di Fukushima akibat gempa yang terjadi pada Senin 5 Desember 2011. Akibatnya, kebocoran tersebut, air radioaktif dari pabrik tersebut kemungkinan mengalir ke laut. Hal itu juga memicu kekhawatiran krisis nuklir. Tokyo Electric Power Company, operator dari reaktor tersebut, menyatakan bahwa sekitar 45 ton air yang terkontaminasi dengan zat radioaktif cesium dan yodium cenderung mengalir ke laut dari sistem selokan yang juga terkontaminasi dari unit kondensasi. Air yang bocor tersebut mengandung radioaktif cesium 134 sekitar 16.000 becquerels per liter dan cesium 137 sekitar 29.000 becquerels yang melebihi batas keselamatan oleh pemerintah. Media lokal melaporkan, air yang terkontaminasi juga mungkin mengandung zat-zat radioaktif lain seperti strontium, diketahui dapat menyebabkan kanker tulang pada manusia. Air yang terkontaminasi itu bocor dari unit desalinasi melalui celah di dinding beton ke selokan. Selokan itu menghubungkan pipa saluran air yang mengalir bebas ke Samudra Pasifik. Air yang terkontaminasi juga merupakan sisa bocoran dari unit desalinasi hasil pompaan dari bangunan. Kantong-kantong pasir akan digunakan sebagai sarana darurat untuk mencegah kebocoran lebih lanjut dari unit tersebut. Tetapi, itu bisa memakan waktu hingga 3 minggu untuk mengetahui jumlah yang tepat dari air radioaktif yang bocor. Tak ada korban jika dalam kebocoran tersebut, namun ratusan ribu warga dievakuasi. 3.4 Dampak pandemi radiasi nuklir. Tubuh manusia yang terpapar radiasi nuklir dosis besar akan mengalami sindrom radiasi akut, atau keracunan radiasi yang bisa berujung pada kematian. Tingkat keparahan dan gejala yang timbul tergantung kepada seberapa besar radiasi nuklir yang terserap tubuh. Adapun banyaknya penyerapan radiasi tergantung kepada kekuatan energi radiasi dan jarak tubuh dengan sumber radiasi. Tanda dan gejala keracunan radiasi nuklir mungkin tidak segera muncul saat tubuh terpapar radiasi nuklir dalam jumlah besar. Gejala mungkin baru akan muncul dalam waktu beberapa jam, hingga berminggu-minggu setelah terpapar radiasi. Gejala-gejala yang dapat muncul saat seseorang mengalami keracunan radiasi nuklir adalah gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, demam, pusing, kelelahan, rambut rontok, muntah darah, luka lepuhan, dan peradangan di berbagai bagian tubuh seperti mulut, bibir, usus, kerongkongan, dan kulit. Kasus penyakit radiasi nuklir mulai booming sejak terjadinya ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Yang lebih dahsyat adalah ketika pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina meledak dan meluluh lantakkan kota tersebut. Reaktor nuklir yang rusak mengeluarkan bahan yodium radioaktif dan cesium. Bahan tersebut dipercaya menyebabkan ratusan ribu pekerja PLTN Chernobyl meninggal, baik saat kejadian atau karena penyakit radiasi nuklir yang timbul setelah insiden tersebut.
Dampak buruk radiasi nuklir terhadap kesehatan tubuh antara lain 1. Hancurnya sel-sel tubuh, 2. Kanker, 3. Gangguan tumbuh kembang anak, 4. Kerusakan jaringan. 3.5 Prosedur tanggap bencana atau tanggap darurat radiasi nuklir. 1. Pencabutan larangan. Dengan dasar itu, Sato menyatakan pemerintah Jepang meminta pencabutan larangan impor berdasarkan bukti saintifik. Keinginan pencabutan larangan impor itu sejalan dengan pernyataan yang pernah disampaikan Shinzo Abe. Permintaan pemerintahan Jepang itu bukannya tanpa alasan dan upaya. Pemerintah Jepang tampak terus berupaya memastikan bahwa makanan atau minuman yang diproduksi di daerah Fukushima itu aman. Salah satu cara menguji keamanan produk pertanian, kehutanan, dan perikanan dari Fukushima di Fukushima Agricultural Technology Center. 2. Anggaran besar. Setelah bencana alam terjadi dan waktu terus berjalan hingga tahun berganti, pemerintah Jepang tidak melupakan daerah dan masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah Jepang menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah yang muncul dari peristiwa itu. Dalam 10 tahun, pemerintah menyiapkan anggaran 283 miliar US dollar untuk menangani situasi pasca bencana Tohoku. Anggaran itu dipakai untuk membangun infrastruktur, pemukiman, dan sebagainya. Bab 4 bagian penutup. 4.1 Kesimpulan. Energi nuklir merupakan energi hasil dari sebuah proses kimia yang dikenal dengan reaksi fisi dan reaksi fusi pada sebuah inti atom. Sudah berpuluh tahun manusia memanfaatkan potensi energi yang dihasilkan dari reaksi fisi atau pembelahan inti uranium dan plutonium. Radiasi nuklir banyak digunakan secara medis untuk mengobati dan mendiagnosis penyakit. Namun, jika seseorang terlalu sering terpapar radiasi nuklir, maka dampaknya bisa berbahaya. Berbagai dampak yang bisa ditimbulkan dari paparan radiasi ini mulai dari keracunan, gangguan tumbuh kembang, kanker, hingga kematian. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup WA saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.